Mari kita lihat Kisah Rasul pasal yang kelima. Saya akan membahas tentang dua pasangan suami istri yang Tuhan izinkan nama mereka dicatat di dalam Alkitab, sekaligus Tuhan bunuh mereka. Ananias dan Safira, Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kalau sudah menemukan, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah aku itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Tuhan. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara sekalian, ini adalah peristiwa yang paling tragis sejak hari jadinya gereja, yaitu Pentakosta. Kisah Rasul pasal kedua mencatat Roh Kudus turun. Itu hari sukacita, hari yang dinanti-nantikan, karena hari jadinya gereja merupakan penggenapan apa yang Yesus sudah katakan, di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku. Aku akan, berarti belum. Sampai kapan? Sampai nanti Kisah Rasul pasal yang kedua, hari gereja. Waktu Roh Kudus turun, kita melihat gereja berdiri karena ada Injil Tuhan yang dikabarkan, dan fondasi berita firman pada saat hari jadinya gereja adalah tentang Kristus yang mati dan Kristus yang bangkit. Lalu Kristus yang mati kenapa? Mati karena dosa-dosa manusia. Kristus bangkit mengalahkan kuasa maut. Maka kita lihat, barang siapa yang menerima anugerah kematian dan kebangkitan Kristus, dosa dia sudah dihapuskan. Dia menjadi ciptaan yang baru. Tetapi kita lihat, sebagian besar orang mendapatkan anugerah keselamatan karena orang banyak yang bertobat, maju ke depan, minta diri dibaptis. Tapi hal yang sangat tragis, orang luar mendapatkan berita Injil dan mereka selamat, tetapi orang yang sudah katanya ada di dalam rumah Tuhan, katanya yang sudah beribadah kepada Tuhan, katanya yang dekat dengan Rasul, mereka adalah orang yang justru jauh daripada Tuhan. Ananias dan Safira adalah orang yang pasti sangat terkenal waktu itu. Tidak mungkin seorang yang biasa yang dimunculkan di dalam Alkitab, lalu waktu dia bersalah Tuhan hukum mati dia, padahal dia orang biasa. Bukankah orang biasa juga dihukum Tuhan? Orang luar biasa juga dihukum Tuhan. Tetapi waktu Tuhan menghukum seseorang, orang itu menjadi contoh warning bagi orang-orang yang lain. Maka untuk jadi warning, maka mesti habisi orang penting.
Di dalam Alkitab kita melihat bagaimana orang-orang yang lain supaya bisa taat. Kalau bereskan orang-orang yang kurang terkenal, yang lebih terkenal sangat banyak, maka cara Tuhan habiskan orang yang terkenal supaya yang kurang terkenal sekarang mulai ketakutan, saudara. Maka di dalam gereja yang Tuhan hukum pertama yaitu gembala sidang. Lalu yang kedua, pengurus-pengurus senior dihukum supaya yang calon pengurus tidak berani macam-macam lagi. Ini cara Tuhan. Ananias dan Safira orang yang pasti sangat terkenal, dan mereka orang yang bukan hanya terkenal secara nama, mereka terkenal karena pasti orang yang sangat kaya. Dan orang-orang yang sangat kaya kadang-kadang dosanya banyak, saudara. Salah satu dosanya apa? Yaitu terikat kepada kekayaan. Alkitab mengatakan tidak ada lagi yang menganggap ini milikku, ini milikku, ini milikku. Semua adalah milik bersama. Dan ini satu sikap yang muncul di dalam gereja mula-mula, yaitu semua milik bersama. Berarti semua egosentris dimatikan. Hanya pekerjaan Kristus yang bisa mematikan egosentris. Kenapa? Karena selalu kita berkata, karena jasaku, karena perbuatan baikku. Itu semua benih egois adalah benih yang melawan Tuhan. Begitu kita menerima anugerah keselamatan, lalu benih egois langsung dibuang. Bukan aku, bukan jasaku, bukan kebaikanku, tapi karena anugerah Tuhan. Jadi pada saat mereka merasa ini bukan milikku, ini kita milik bersama, ini barang semua milik bersama, ini adalah buah pertobatan yang sejati, karena egosentris dimatikan. Tetapi orang-orang sebagian mendapat anugerah keselamatan dan mereka berubah. Ada orang yang belum mendapat anugerah keselamatan tetapi pura-pura berubah. Caranya gimana? Ikut menjual. Sudah ikut menjual, memberikan di depan kaki rasul-rasul. Menjadi satu tontonan, satu sikap diakonia yang harap dipuji oleh banyak orang. Karena mereka waktu memberikan, mereka kalau orang kaya, tanah yang dijual pasti sangat besar. Dan mereka menyimpan sebagian dari hasil yang mereka jual. Tidak ada orang yang tahu kecuali suami istri ini yang mengetahui. Lalu suami istri Tuhan persatukan untuk menjadi penolong yang sepadan. Tapi ini terjadi penolong yang melakukan kejahatan bersama-sama. Di dalam keluarga, istrika, suamika harus sadar mesti menjadi penolong di dalam melakukan kehendak Tuhan, bukan menjadi penolong di dalam melawan Tuhan. Ananias dan Safira menjadi contoh penolong yang menghancurkan semua pekerjaan Tuhan, dan mereka kira bisa menipu hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang mau ditipu Petrus tidak bisa, karena Petrus Tuhan berikan mata yang tajam. Maka Petrus meskipun tidak pernah hadir di rumah Ananias dan Safira dan menyaksikan tanda tangan penjualan tanah, tapi roh Tuhan memenuhi hati dia, dan dengan mata rohani yang tajam dia melihat terjadi penipuan. Hamba Tuhan biasanya mata langsung rabun jikalau sudah dikasih duit, saudara. Jikalau ada orang berkata ini untuk sumbang gereja, langsung hamba Tuhan merasa ini orang rohani baik, padahal harus hati-hati. Saudara perhatikan, jangan kira orang yang sudah diakonia pasti orang rohani baik. Belum tentu. Mereka diakonianya mungkin separuh untuk mencari nama, sisanya mereka gunakan sendiri. Lalu Ananias dan Safira mau bertindak seperti mereka orang yang sudah diselamatkan, yang tidak ada egois lagi. Tapi Petrus menegur. Perhatikan waktu Petrus menegur, yang Petrus tegur duluan adalah Ananias, karena dia kepala keluarga. Maka nanti diam keluarga, kepala keluarga yaitu suami ini memegang peranan yang sangat penting. Jikalau suami sudah koslet, maka istri akan dipengaruhi. Kalau suami dan istri duanya sudah koslet, mereka akan pengaruhi istri, pengaruhi mertua, menantu, semua akan dipengaruhi. Maka kuncinya di kepala. Jikalau suami adalah orang yang beriman, waktu melihat istri sudah tidak beriman, suami yang akan menghantar, membawa si istri untuk mengenal Tuhan. Kenapakah Hawa makan buah? Karena Adam ada di samping Hawa, tidak berespon.
Alkitab mengatakan Hawa setelah makan, Hawa berikan kepada suaminya yang bersama dengan dia. Berarti Adam ada di samping. Waktu Adam ada di samping, menyaksikan semua penipuan dari si setan itu, dan Hawa waktu mau ambil, suami tidak bendung. Ini kesalahan fatal dari suami. Maka Tuhan tuntut pertanggungjawaban kepada Adam. Di manakah engkau? Tuhan tidak tanya Hawa, di manakah engkau? Tuhan tanyanya Adam, karena Adam yang harus membimbing yang namanya istri. Lalu waktu Kain membunuh Habel, Tuhan tanya Kain, di manakah Habel adikmu? Koko harus jaga didik. Kalau Koko sudah tidak membimbing adik dan tidak menjaga didik, maka Koko yang diminta pertanggungjawaban. Di manakah Habel adikmu? Apakah aku penjaga adikku? Jawabannya iya, lu memang harus jaga. Tapi bukan lu jaga, lu malah bunuh dia. Jadi saudara perhatikan Ananias yang menjadi kunci kerusakan. Karena kepala keluarga tidak lagi bisa membimbing anggota keluarga. Dan Ananias dan Safira mereka bersekongkol dan sepakat, hati nurani mereka damai, saudara. Perhatikan, jikalau orang sedang berbuat dosa dan hati nurani damai, ini bahaya luar biasa. Yunus waktu melarikan diri dari panggilan Tuhan, hati nuraninya damai. Tahu dari mana? Tahu dari dia bisa tidur di kapal yang sudah terombang-ambing. Saudara coba naik kapal dari Sumatera, zaman dulu naik Rinjani, naik Kelut. Coba kalau misalnya ada ombak besar menuju ke Jakarta, lalu semua sudah bangun, nakoda bangun, penumpang bangun, saudara bisa ngorok di kapal. Dan kalau kapal Rinjani dan Kelut yang gede, itu masih mending. Kalau kapalnya tidak besar, waktu goncangan besar, kepala pasti terantuk-antuk, teplak, teplak, teplak. Dan Yunus bisa tidur nyenyak karena hati penuh dengan damai. Orang yang hati tidak penuh damai tidak bisa tidur, tapi Yunus bisa tidur pulas. Orang yang sudah melarikan diri tapi hati damai, orang itu sedang dalam malapetaka besar. Ananias dan Safira sudah menipu, mereka damai, saudara. Mereka kira tidak ada orang tahu, pada mereka dalam ujung maut, dan tidak berapa jam lagi mereka akan menjadi mayat. Mereka masih belum tahu. Dan Petrus menegur, mengapa engkau tidak bisa mengontrol hartamu? Kelemahan orang percaya adalah pintar mengontrol, mengatur organisasi, tetapi nanti untuk keuangan yang harus dipakai untuk Tuhan, dia gagal untuk mengontrolnya. Di dalam seminar parenting dan family budgeting, saya sudah membahas pengaturan keuangan yang berkenan kepada Tuhan harus mengikuti pola dari 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat orang selalu bagi hukum pertama sampai hukum keempat. Ini kasihi Tuhan Allahmu sampai kepada kuduskanlah hari Sabat. Oh, ini bicara relasi manusia sama Tuhan, selalu baginya begitu. Lalu hormati orang tuamu, hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Oh, ini relasi manusia sama manusia. Maka seluruh hukum Taurat, kasih Tuhan Allahmu, kasih sesamamu. Pembagiannya hukum 1 sampai hukum 4, hukum 5 sampai hukum ke-10. Tapi saya baginya, saya pisahkan yang hukum ke-5. Hukum ke-5 saya anggap sebagai satu induk, karena ini keluarga. Dan saya keluarkan lagi hukum yang ke-4. Maka pembagiannya menjadi hukum 1 sampai hukum ke-3. Ini bicara tentang Tuhan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Ini semua bicara tentang Tuhan. Hukum ke-4, kuduskanlah hari Sabat. Ini bicara gereja. Hukum ke-5 bicara keluarga. Maka kita lihat Allah, gereja, keluarga. Barulah muncul masyarakat. Jangan kau curi, jangan kau ambil harta orang lain. Ini urutannya. Jadi Allah, gereja, keluarga, baru masyarakat. Lihat di sini. Jikalau keuangan kita pakai untuk keluarga lebih dahulu, Tuhan tidak akan memberkati. Jikalau uang kita pakai untuk keinginan diri sendiri, Tuhan tidak akan pakai. Kita pakai untuk masyarakat, kita terus rajin diakonia, kita kira kita sedang melayani Tuhan. Pada kita waktu diakonia, sebelum diakonia, minta wartawan liput kita. Di satu cabang
ada orang masuk ke koran. Saya tanya, bagaimana caranya Bapak waktu kasih 10 juta ke panti asuhan, Bapak bisa difoto masuk ke koran? Dari mana wartawan bisa incar Bapak hari itu, tanggal itu? Oh gini loh Pak, kami yang hubungi wartawan. Tanggal sekian, jam sekian, saya ke panti asuhan, tolong difoto dan liput. Dan dia bayar wartawan 750.000. Lalu wajahnya muncul di koran. Wah, kasih 10 juta ke panti asuhan. Lalu wajah diliput, dia bayar 750.000. Manusia ingin nama, saudara. Lalu setelah itu dia kira dia orang yang beramal, dia kira dia orang yang sudah melakukan banyak hal. Urutan mesti jelas. Uang harus diserahkan ke Tuhan. Maka yang milik Tuhan harus kembalikan ke Tuhan. Jikalau poin pertama kita sudah jalankan, Tuhan akan berkati. Perpuluhan kita harus jalankan, saudara. Jikalau poin pertama kita sudah jalankan, apakah sudah selesai? Tidak, saudara. Ada poin kedua, kebutuhan gereja mesti diutamakan. Setelah ini berjalan, Tuhan diutamakan, gereja Tuhan diperhatikan, barulah nanti urusan keluarga, saudara. Setelah itu baru urusan masyarakat. Jikalau semua ordo ini sudah jelas, maka Tuhan akan kasih bijaksana untuk mengatur semua keuangan-keuangan yang lain. Ananias dan Safira, waktu mereka sudah menipu, Petrus menegur Ananias, kenapa kau tidak bisa menguasai dan tidak bisa mengontrol keuanganmu? Banyak orang ahli mengontrol organisasi, dia pilih orang penting organisasi, semua rapi, semua jauh bagus, tetapi untuk hal menaklukkan yang namanya mamon, semua orang gagal. Maka melalui Petrus, Tuhan memberikan kuasa kepada Petrus untuk menegur Ananias, sekaligus tidak memberikan kesempatan untuk bertobat. Untuk orang yang lain Tuhan memakai mulut Petrus, mereka dengar Injil, Tuhan kasih kesempatan orang dengar Injil bertobat. Tapi untuk Ananias, Tuhan tidak kasih kesempatan bertobat, karena saya percaya Ananias sudah sering menipu Tuhan. Maka sekarang vonis Tuhan tiba. Setelah dia mati yang sangat menyedihkan, tidak ada orang nangis. Maka di dalam pemikiran saya dari zaman dulu, saudara, jikalau seseorang tidak pernah berkorban bagi orang lain, maka di hari pernikahan dia tidak ada orang datang. Dan yang paling puncak, di hari kematian tidak ada orang datang. Ananias dan Safira orang yang pasti hidup egois. Waktu mereka mati, tidak ada dicatat tangisan air mata. Termasuk orang yang gotong mayat, sudah gotong mayat, lalu orang yang ada mengetahui kematian, tidak ada kesan mereka ratap tangis. Kalau mereka ratap tangis, lalu air mata keluar, mata bengkak-bengkak, lalu 3 jam kemudian Safira balik. Safira melihat semua orang kok mata bengkak-bengkak, lalu tisu jatuh di mana-mana. Dia ketahuan. Dia tanya, ada apa nih? Kenapa semua nangis-nangis? Kenapa matamu bengkak? Maka akan ketahuan ada perkabungan di situ. Waktu dia pulang, tidak ada bukti ada terjadi semacam kedukaan, dan dia masih menipu Petrus. Dan hari itu Safira juga dimatikan. Ananias artinya Allah yang memberikan. Nama boleh bagus, saudara, Allah yang memberikan, sudah memberikan, ku nikmati semua. Lalu Safira ini berhubungan dengan batu yang berharga, dan Safira artinya cantik atau elok. Untuk apa dapat istri cantik? Untuk apa dapat semua lengkap, saudara? Suami ganteng, istri cantik, harta banyak, tetapi akhirnya hidup tidak menjadi saksi Tuhan. Ini menjadi teguran bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah selamatkan. Akhirnya waktu itu Safira juga Tuhan matikan. Waktu Tuhan matikan, orang yang baru menggotong suami sekarang gotong si istri, lalu kuburkan bersama-sama. Itu namanya tinggal sertamu Allah yang hidup. Tapi mereka rasa mau tinggal dengan Tuhan Allah yang hidup, Tuhan meninggalkan mereka. Dan akhirnya 2 orang ini mati, tidak ada perkabungan. Saudara melihat orang yang diberkati Tuhan, lihat di hari pernikahan,
lihat di hari perkabungan. Hari ini kebaktian pemberkatan peneguhan nikah ini yang paling banyak di GRI Kerta. Sebelumnya tidak pernah sebanyak ini. Coba sekarang diizinkan noleh ke belakang. Kemarin saya berkata lelucon, saya rubah kebaktian pemberkatan nikah jadi seminar khusus saja, karena semua sudah lengkap, saudara. Ini yang paling ramai. Kenapa? Karena dua orang yang dipersatukan adalah orang yang melayani yang sudah jadi berkat. Jikalau tidak jadi berkat, suruh orang datang, orang bilang Tuhan menyertaimu. Dari dulu tidak pernah melayani, suruh saya datang, moh. Lalu hari pemberkatan kalau sudah ramai, ini belum selesai, masih panjang. Kita tunggu hari kematian. Waktu kematian seseorang, kita lihat berapa orang yang datang, saudara. Kadang-kadang banyak orang datang, tapi mereka mencemooh luar biasa. Dulu saya memimpin kebaktian orang yang meninggal, yang datang 1000 lebih orang. Dan orang itu seorang mantan majelis. Dan waktu saya lihat orang yang datang, saya geleng-geleng kepala, kok bisa? Ada orang yang datang, nangis lagi. Dari mana? Saya tukang jahit. Kok bisa? Waktu saya belum ada mesin jahit, om ini yang kasih saya mesin jahit. Dan sekarang saya sudah punya toko jahit, saudara. Lalu anak panti asuhan datang, saudara, dengan pemimpinnya yang non-Kristen, lalu datang di peti mati, lalu nangis-nangis di situ. Ternyata om ini diam-diam memberikan persembahan untuk panti asuhan, meskipun beda agama, tidak peduli. Ini yang namanya menolong orang, tidak usah lihat agama, saudara. Panti asuhan membutuhkan dana, dia tolong, dan dia diam-diam. Dia tidak kasih tahu istri. Banyak hal tidak perlu kasih tahu istri. Setuju? Dan setelah om ini meninggal, istrinya berkata, pantas, saya sudah lama mendeteksi si suami saya, kalau pagi di kantongnya pasti ada segepok uang. Kadang-kadang 5 juta, saya bingung. Pergi bawa kantong penuh uang, pulang habis. Dia terus membagi-bagikan, susah, dan istri tidak tahu. Lalu cara dia menolong orang gimana, saudara? Wah, dia pakai cara yang tidak pernah ada di buku manapun. Dia panggil karyawan, ini ada pot, kamu pindahkan pot ini ke sana ya. Padahal nggak ada guna, saudara. Pokoknya lu kerja gitu ya. Dengan kita kerja, nah ini dikasih tip. Kalau tidak kerja dikasih tips, wah nanti jadi malas mereka. Dikasih kerjaan, apa saja dikasih, saudara. Lalu dikasih tip. Waktu dia mati, wah itu karyawan-karyawan dia, dari yang tukang masak, dari yang semua orang-orang kalangan rendah, semua nangis, saudara. Wah, hari itu saya kaget luar biasa, yang datang banyak. Lalu kebaktian 40 hari setelah meninggal, saya pimpin lagi, yang datang kira-kira 1.500 orang. Waduh, saya kaget, saudara. Waktu saya melihat, yang datang banyak sekali. Tuhan, beri aku kuasa untuk sampaikan firman. Karena hari ini saya bertemu kira 1000-an orang, besok-besok saya tidak ketemu mereka lagi. Tuhan, saya mau khotbah tentang Injil keselamatan. Kasih saya kuasa Tuhan. Lalu saya bergumul, di depan ada kepala polisi duduk, saudara. Kepala polisi juga hadir, orang-orang penting semua hadir, semua agama ada di situ, saudara. Karena orang ini Kristen, sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu saya terus berdoa, Tuhan, saya harus khotbah mencari kesenangan manusia atau kesenangan Tuhan. Saya bergumul luar biasa. Lalu saya putuskan, Tuhan, saya khotbah tentang Injil. Lalu saya berkata, saudara sekalian, hari ini saya menyaksikan banyak orang yang datang. Kenapa? Karena semua merasakan apa yang om ini sudah kerjakan. Apa rahasia om ini bisa seperti ini? Karena hatinya ada Yesus. Siapakah Yesus? Langsung saya bicara tentang Injil keselamatan, saudara. Wah, hari itu saya tahu ini peperangan rohani yang sangat besar. Tapi saya mau menyukakan hati Tuhan. Lalu sudah khotbah selesai, wah hati saya tenang sekali. Saya sudah khotbah sesuai dengan apa yang Tuhan mau saya sampaikan. Lalu saya pikir-pikir, wah nanti saya turun pasti dimaki-maki orang ini, kebaktian, penghiburan, lu khotbah tentang Yesus, tentang apa? Saya bilang, apa yang menyebabkan om ini bisa berubah seperti ini? Karena ada Yesus. Lalu saya jelaskan siapakah Tuhan Yesus. Hari ini dalam khotbah juga saya bergumul, Tuhan saya sampaikan apa?
Yang hadir akan sangat banyak, dan semua kumpulkan lagi tidak mungkin lagi. Maka saya bergumul, Tuhan, saya mau khotbah tentang Ananias dan Safira. Ananias dan Safira menjadi warning bagi semua keluarga yang sudah sekongkol melawan Tuhan. Hari ini cepat bertobat, amin. Yang sudah tidak menjalankan semua ordo tentang keuangan, hari ini cepat bertobat. Lalu orang Kristen masih katanya, aku melayani Tuhan dan aku minta berkat dari Tuhan. Kita harus bertobat. Ananias artinya Tuhan yang memberi. Kalau Tuhan yang memberi, mesti dilanjutkan. Tuhan juga yang akan mengambil. Kalau Tuhan kasih berkat, terimalah. Dan ingat, serahkan kepada Tuhan untuk semua ordo ini. Jikalau tidak, keluarga kita akan tidak diberkati. Keuangan Tuhan pakai menjadi satu screening yang paling penting untuk melihat rohani seseorang. Ananias dan Safira setelah dimatikan oleh Tuhan tidak pernah tercatat lagi di PB orang yang sembarangan kepada Tuhan tentang keuangan. Berarti Tuhan vonis satu orang penting mati dengan istrinya untuk menjadi warning bagi semua. Di PL Tuhan matikan Akan. Setelah itu tidak ada orang berani meniru cara Akan lagi. Ini cara Tuhan di dalam mendidik. Dan di dalam keluarga Tuhan akan menghukum kepala keluarga dulu. Maka yang sebagai ayah harus hati-hati. Sebagai ibu, waktu melihat ayah sudah tidak lakukan apa yang Tuhan perintahkan, ibu cubit si ayah, ingatkan dia, ada yang kau lupa, abangku sayang. Jikalau Tuhan berkenan, Tuhan memberikan, mereka akan menjadi pasangan yang diberkati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada pasangan ini. Kami berterima kasih sekali lagi ya Tuhan, untuk semua yang tidak mungkin Tuhan nyatakan menjadi mungkin. Dari dua orang yang berbeda-beda, tetapi akhirnya Tuhan bisa satukan. Demikian juga Tuhan sudah mempersatukan banyak orang yang berbeda-beda, dan akhirnya mereka sudah diberkati orang oleh Tuhan di dalam dunia pernikahan. Dan kami berdoa untuk acara selanjutnya, Tuhan pimpin acara ini bisa berjalan dengan baik sampai akhirnya. Dan kami rindu melihat setelah mereka dipersatukan, mereka sungguh-sungguh menjadi pasangan yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan, dan seumur hidup melayani Tuhan, mengorbankan diri, melakukan pekerjaan Tuhan, sampai Tuhan memanggil mereka kembali ke rumah Bapa. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.